Berada di sini kita langsung baca firman Tuhan. Hari ini saya mau ajarkan suatu kebenaran yang saya beri judul ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Catat dulu judulnya. Sambil kita buka Matius pasal yang ke-15 ayat 21 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita, pernah nggak Anda merasakan doanya belum terjawab? Pasti pernah lah, siapapun dirimu. Saya juga. Ketika sekarang saya berdiri di depan Anda mengajarkan firman, saya sendiri juga mengalami apa yang namanya doa saya sebagian belum terjawab. Nah, ketika Yesus seolah tidak berkata apa-apa, tidak menjawab kita, apakah berarti Tuhan itu cuek atau tidak peduli, apalagi tidak sayang sama kita? Itu kan kata setan. Hati-hati siapa yang kau dengarkan. Iblis itu pendakwa. Dia itu bapak dusta, apapun yang dia katakan itu bohong semua. Kalau iblis berkata aku bohong, itu dia bohong. Kalau dia berkata aku berkata jujur, dia bohong. Jangan percaya. Janganlah biasakan dirimu berdialog dengan pikiranmu, karena pikiran kita itu sudah jatuh. Jangan juga kita itu berdialog dengan roh-roh jahat. Kalau Tuhan tidak berfirman, jangan ambil konklusi apa-apa. Itu berarti Tuhan punya rencana, dan rencananya itu selalu ajaib. Mari kita baca sekarang Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, saya baca semua ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 28 kita baca bersama-sama yuk. Konklusinya 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu daerah non-Yahudi. Kira-kira 80 kilometeran lah keluar dari wilayah Jewish. Jadi bukan tempat yang dekat, Yesus itu pergi ke situ. Ya, hari-hari ini tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang yang anti-Israel. Kenapa sih Yesus pergi ke Tirus dan Sidon? Ngapain jauh-jauh? Apakah Tuhan Yesus itu iseng? Kebanyakan waktu. Wong Tuhan Yesus saja makan gak sempat kok. Apalagi istirahat. Lalu Yesus kenapa pergi jauh? Mungkin Yesus berlibur. Liburan jangan keluar dari wilayah Israel. Bahaya loh. Banyak orang itu yang tidak suka dengan bangsa pilihan. Bukan, Yesus bukan liburan. Yesus itu pergi jauh-jauh ke daerah Tirus dan Sidon karena mencari seorang wanita ini. Tahukah Anda, satu-satunya penyebab Yesus pergi ke situ, kalau kita nanti baca seluruh ceritanya, tidak ada buah apa-apa dari tripnya ke sana. Yesus ke sana itu hanyalah terjadi satu mujizat saja, yaitu perempuan Sirofenisia atau wanita Kanaan. Seperti Elia yang diutus ke Sarfat untuk ketemu seorang janda agar supaya janda itu bisa terus hidup dengan putra semata wayangnya. Agar mereka tidak mati kelaparan, Elia pergi ke situ, diutus sama Allah di perjanjian lama untuk meninggalkan sungai Kerit, pergi ke Sarfat. Tujuannya bukan supaya Elia bisa minum dan makan roti atau gagak bawa roti ke sana. Tapi karena Tuhan mau memberkati seorang janda. Tahu nggak, Anda itu begitu penting. Kalau ada satu orang aja
di GMS Selatan. Sorry, 1 orang aja di Surabaya Selatan. Saya akan kejar Anda karena Yesus itu mengasihimu. Tuhan itu mementingkan kita demikian rupa. Tuhan itu belan-belanin pergi ke situ. Ketemu sama wanita Sirofenisia. Saya masih ingat suatu hari. Saya itu sebelum kami suami istri dapat anak Jeremy, anak kedua kami. Kira-kira 2 minggu sebelumnya saya itu terjadwalkan untuk pergi ke Amerika. Saya sempat agak sedikit menyesal kenapa saya iyain itu jauh hari. Ya kan, undangan khotbah. Padahal ke sana itu loh, saya hanya melayani segelintir orang, misalkan 50 saja. Ngapain sih saya tinggalkan ribuan? Tapi saya nggak cancel karena harus menjadi seorang yang tepat janji. Akhirnya saya pergi meninggalkan istri saya yang hamil tua, anak kami kedua. Waktu di Amerika sana itu saya sempat terus berpikir tiap hari, ada sedikit penasaran dan penyesalan kenapa saya bilang iya. Tapi saya terus layani, ternyata tahu nggak, saya diutus ke situ memang melayani 50. Tetapi saya diutus di sana untuk mencari satu aja. Yaitu seorang anak muda, satu keluarga tinggal di Las Vegas. Setelah saya berkhotbah dalam retreat sederhana, orang itu maju terima Yesus. Nah, orang yang capture dia dan doakan, bukan saya waktu itu, ya, yang doakan dia malah yang rebah. Akhirnya saya doakan dia, waktu saya doakan dia, capture-nya itu malah jatuh ke tanah. Kena lawatan Allah, seperti terjamah kuasa. Saya kan kaget, dianya berdiri nangis-nangis, tapi orang yang saya doakan sekelilingnya dia itu semua rebah. Ada apa ya? Saya kira orang ini pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Minggu depan setelah saya pulang, dia memenangkan mama dan adiknya. Sama-sama tinggal di Las Vegas, bukan berjudi di sana, tapi kerjaan mereka di situ, orang Indonesia. 3-tiganya naik mobil, ditabrak sama satu mobil yang dikendarai oleh orang yang mabuk malam hari. Drinking and driving alkohol. 3 mati. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak cegah mereka meninggal dunia? Saya nggak tahu, jangan tanya saya. Tapi yang pasti saya tahu, saya tidak menyesal lagi, saya diutus ke situ. Memang melayani 50, tapi hanya memenangkan 1. Tahu nggak? Memang bukan kebetulan nama saya ini Philip. Karena Filipus juga begitu di Alkitab. Disuruh meninggalkan satu kota kebangunan rohani di Samaria untuk mencari 1 orang sida-sida. That's how important you are. Sepenting itu loh dirimu. You are important to God. Anda semuanya itu penting bagi Allah, Anda penting bagi kami. Yesus pergi ke Tirus dan Sidon untuk membawa mujizat bagi seorang wanita Kanaan. Tapi nanti dialog mereka tidak menunjukkan seolah-olah Yesus ke sana untuk dia. Maka kita lanjutkan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku." Tunggu dulu. Wanita ini datang menghampiri Yesus, tahu Yesus itu siapa. Dia mengenalinya, mungkin ada orang-orang tetangga-tetangganya maksudnya, yang sudah sempat ketemu Yesus. Kan banyak orang traveling dulu itu untuk mencari Tuhan. Banyak orang pergi ke wilayah Israel, dari Syria atas sana, dari mana-mana. Karena mereka mendengar mujizatnya. Mungkin ada yang cerita, Yesus itu begini ciri-cirinya. Waktu dia lihat Yesus, dia tahu itu adalah Tuhan. Tapi waktu dia datang, dia berseru, "Kasihanilah aku." Nah, biasanya orang kalau berkata, "Kasihanilah saya," dia minta mujizat untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi yang ini enggak. Dia ini bersyafaat untuk seseorang. Dia berkata, "Kasihanilah aku." Tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. "Ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kasus iman besar ternyata di sini bukanlah doa untuk diri sendiri, tetapi dia doa untuk orang lain. Inilah kuasa doa syafaat. Anda menjadikan masalah orang lain itu masalahmu. Sehingga ketika Anda menghampiri Tuhan, Anda tidak berkata, "Kasihanilah dia." Yang Anda katakan adalah, "Kasihanilah aku karena dia." Hebat ya, itu syafaat. Doakan keluarga Anda supaya diselamatkan. Doakan agar orang lain disembuhkan. Dan mari kita praktekkan saling mendoakan supaya Anda tidak doa sendirian. Ya, supaya ada orang lain yang mendoakan Anda. Dan sebelum hari ini Anda ibadah, semalam saya berdoa syafaat di atas ranjang saya sambil excited di hati. Saya percaya itu juga yang dialami dan dirasakan Pastor Debbie dan Pastor Yudi. Kami mendoakan Anda loh. Supaya Anda tidak doa untuk diri sendiri melulu. Perlu, doa untuk diri sendiri itu ya perlu.
tapi nggak melulu. Tapi kita praktekkan saling mendoakan ya. Kasus iman terbesar ini, tidak ada iman sebesar ini. Nggak ada di perjanjian baru. Paling-paling saingannya wanita ini adalah seorang perwira Italia yang berdoa untuk hambanya. Iman segede ini nggak ada di kalangan Israel. Kok aneh ya? Iman gede-gede gini kok nggak ada di kalangan Yahudi atau orang yang sudah Kristen lama. Jangan-jangan yang Kristen lama sudah suam-suam kuku, udah jadi hukum Taurat, udah jadi agama. Tapi orang-orang baru ini loh, perwira Itali ini, punya iman kayak gitu. Tapi itu pun Yesus tidak memuji perwira itu langsung. Yesus rasani dan berkata, di antara orang Israel nggak ada orang segede ini imannya. Dia bisa berkata sama aku pun seorang bawahan, kalau Tuanku memerintahkan, aku jalan. Aku pun punya bawahan. Kalau aku perintahkan pergi, mereka pergi. Kalau saya suruh datang, mereka datang. Tapi Yesus nggak langsung puji laki-laki itu. Yesus menceritakan. Tapi kali ini nanti, waktu kita baca di ayat terakhir yang kita baca bersama tadi, Tuhan memuji wanita ini. Besar imanmu ibu. Dan ini bukan Yahudi. Jangan sampai Anda itu terintimidasi dengan orang yang udah Kristen lama, nggak tentu di mata Allah. Percayalah, pendeta pun nggak tentu kalau pendeta itu tidak menjaga rohnya. Karena kekristenan itu sebenarnya bukan soal agama. Status itu nomor 2. Yang penting itu buah. Yang penting itu hatimu. Yang penting tindakan imanmu. Dan wanita ini berkata, kasihanilah aku. Lalu dia berkata, ya Tuhan anak Daud. Hah? Ya Tuhan, kata Tuhan dipakai. Yudas Iskariot aja gak pernah sekalipun menyebut Yesus itu Tuhan. Paling-paling guru. Kalau Anda baca ya. Yudas itu gak pernah sekali sebut Tuhan itu Tuhan. Petrus pernah. Murid-murid lain pernah. Not Yudas. Just because hanya karena Anda berada di dalam gereja seumur hidupmu lahir dari situ sekolah minggu. Bukan berarti Anda sudah menjadikan Yesus Tuhanmu. Paling-paling guru, ya khotbah-khotbah lah biasa. Tapi orang ini berkata, ya Tuhan. Ini bukan sumpah serapa kayak orang itu kesenggol apa. Ya Tuhan, bukan begitu. Ini pengagungan, ya Tuhan. Wow. Wanita Kanaan ini lebih mengenal Yesus daripada orang Yahudi. Bagi dia, Yesus adalah Tuhannya. Anak Daud lagi. Wah. Gak gampang loh itu, anak Daud itu berarti dia mengakui nubuatan Allah itu benar. Bahwa turun-temurun dari kerajaan Daud itu keluar Mesias. Kok bisa? Orang ini orang kafir. Ini orang ateis lah misalkan atau penyembah berhala. Dia berkata, ya Tuhan anak Daud. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita jangan hanya doa-doa melulu. Kita harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Tuhan seolah gak menjawab kita gak salah paham dengan gampang. Kita terus gak menuduh Allah yang macam-macam. Mengenal Tuhan itu sama pentingnya dengan kita berdoa memohon sesuatu. Kenallah Tuhan dengan segenap hatimu. Pakailah gereja yang barusan kita. Ini masih soft opening ceritanya. Masih ada banyak hal yang akan kita benahi. Ya, puji Tuhan kemarin Breakfast with God sudah di sini sampai overflow juga pagi-pagi subuh jam 5 lagi. God is good. Pakai tempat ini menjadi tempat ajang pengenalan akan Tuhan. Penggembalaan yang nyata. Bukan main jemaat-jemaatan. Saya dorong Anda untuk tertanam. Saya dorong Anda untuk faithful, untuk setia. Saya dorong Anda untuk tidak angin-anginan. Gak peduli siapa yang khotbah. Karena yang kita bangun itu penggembalaan yang sejati. Jadi bukan lihat pembicara. Puji Tuhan di gereja kita itu aneh. Cukup fenomenal. Karena bukan tergantung dengan pengkhotbah, tamu atau pembicara luar. Atau nama besar. Kita itu cinta pesan gembala. Pesan penggembalaan. Itu yang membuat gereja kita bertumbuh. Kemana-mana semerbak. Menyebar. Karena hati jemaatnya adalah domba. Ke rumput hijau dan air tenang. Tuhan tidak pernah memberi kita rumput yang flamboyan. Rumput hijau saja dan air yang tenang. Jadikan tempat untuk Anda mengenal Tuhan. Ya, mimbar ini adalah sakral. Saya sebelum naik selalu membiasakan diri bersujud dulu kalau di gereja sendiri. Karena saya tahu kami ini adalah penjaga-penjaga pulpit Allah.
Bapak Ibu Saudara, di tempat ini Anda akan bertumbuh. Katakan kanan kirinya, mari bertumbuh bersama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Kasihan memang, gak gampang loh. Punya anak yang kerasukan setan, pusingnya 7 keliling. Punya anak kebutuhan khusus aja challenging. Ini punya orang anak yang kerasukan setan, bisa bayangkan haunted. Rumah itu dihantui kayak apa? Belum lagi kalau anak itu menggila lalu habis itu lemparkan dirinya ke api, ke air. Papa mamanya jadi dak dikduk. Harus menjaga dia setengah mati, itu sport jantung. Bayangkan ya, dia sangat menderita. Yang menderita bukan hanya anak itu tapi seluruh keluarganya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan kita mengajari kita untuk berdoa. Itu loh indahnya. Buah pertama penderitaan. Saya tidak berkata bahwa Tuhan itu utus penderitaan supaya kita bisa berdoa. Jangan coba ditafsirkan apa yang saya tidak katakan. Apa yang saya katakan adalah kalau kita diizinkan menderita sesuatu atau mengalami sebuah kebutuhan, itu dikarenakan Tuhan mau kita berdoa kepadanya. Atau melalui itu kita diajari untuk mendekat pada Allah. Ada orang berkata problem itu mendekatkan diri kita pada Tuhan, itu betul. Ya, kita tidak usah minta masalah-masalah datang sendiri. Tapi kalau ada masalah, mintalah kepada Tuhan solusinya. Jangan lari. Lalu ayat yang ke-23 ini aneh sekali. Cold response. Respon Yesus yang dingin sekali. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Hah? Yesus gak menjawabnya. Cukup aneh ya jikalau sang firman tidak berfirman. Bayangkan. When the word doesn't say a word. Semua orang garu-garu kepala. Gimana sih Tuhan Yesus itu selalu ada suatu kata-kata. Datang ke Tuhan itu selalu kita pulang membawa pegangan. Tapi kali ini, orang ini teriak-teriak sampai nanti murid-muridnya berkata suruh dia pergi karena dia itu teriak-teriak. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan hanya tidak menjawabnya, tapi tidak menjawabnya sama sekali. Pernahkah Anda itu merasa kayak dicuekkan sama Tuhan? Dicuekin sama Tuhan Yesus? Doa enggak. Tuhan ini dengar gak sih? Katanya Tuhan dengar, telinganya itu gak tuli. Tangannya bukannya kurang panjang untuk menolong saya. Orang lain yang ditolong. Kapan aku juga pernah kita merasakan frustrasi sama Tuhan Yesus? Kok Tuhan gak dengarkan? Atau kalau Tuhan dengarkan kok diem saja seolah-olah aku belum berteriak pada sorga. Pernahkah Anda berdoa mujizat gak terjadi padahal itu ada dalam janji? Pernah Anda berdoa, Anda ada berkat? Masalah gak pergi-pergi malah datang bertubi-tubi. When the word doesn't say a word, saya beritahu ketika firman tidak berfirman, itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Gini loh, kita tuh harus GR. Wanita ini masa gak ngerti sih, Tuhan datang jauh-jauh itu untuk ketemu dia. Bukan berarti Tuhan itu bersandiwara, enggak. Tuhan itu enggak murahan langsung obral di depan, enggak. Yang Tuhan cari bukan hanya mujizat, karena mujizat untuk anak itu, kelepasan apalagi itu semudah membalikan telapak tangan. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada wanita itu dan Tuhan ingin mengembangkan imannya. Karena nanti setelah Tuhan kembali lagi ke Kapernaum, lalu mulai melayani di Galilea, nanti berakhir di Yerusalem, itu jauh 80 km. Apalagi ke Yerusalem itu nanti 100 km lebih. Jangan sampai wanita itu nanti mati rohani setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus keluar dari daerah Tirus dan Sidon. Jadi Tuhan itu melatih dia agar dia bisa tetap percaya dari jauh. Makanya sekarang Tuhan izinkan dia merasa jauh dulu. Supaya dia bisa dilatih percaya. Agar supaya nanti kalau jauh beneran Tuhan itu secara fisik meninggalkan dia, wanita ini akan tetap percaya. Kenapa Tuhan itu tidak menjawab doamu? Karena menjawab doamu yang satu itu gampang sekali. Tetapi setelah itu mudah kita melupakan Tuhan. Atau Tuhan menargetkan sesuatu yang lebih kekal di balik itu. Tuhan kalau menjawab itu gampang, itu hanya mujizat fisik saja. Tapi Tuhan ingin Anda untuk sungguh-sungguh berakar. Karena nanti setelah masalah ini lalu Anda dijawab dengan luar biasa, masih akan ada masalah baru. Jangan sampai Anda menang di ronde 1, tapi gugur di ronde 7. Makanya Tuhan itu sabar.
Tuhan tuh melihat sesuatu yang lebih kekal. Jadi kalau dia diam saja, bukan berarti dia tidak cinta. Kalau dia tidak menjawab, itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Ayat yang ke-23 lagi, tapi Yesus sama sekali gak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Murid-muridnya gak sabar juga. Udahlah Tuhan, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini kata-katanya murid-muridnya ini bukan jahat. Sekilas kedengaran seperti suruh pergi itu disuruh diusir gitu loh. Udah gak usah di sini. Enggak, murid-muridnya bilang begini. Dalam bahasa Yunaninya ya. Suruhlah ia pergi mendapatkan apa yang dia minta. Cepatlah Tuhan, kasih deh, kasihlah. Apa yang dia mau tuh kasih biar dia itu pergi. Annoying sekali, mengganggu kami. Suruh cepat pergi. Contohnya, kalau Anda di jalanan, lalu ada orang ketok-ketok kaca, Anda kasih dada, enggak mau beli. Lalu dia keluarkan lap, ya kan? Lalu dia lap semua, padahal mobil Anda baru dicuci. Dia nggak mau pergi, lalu tempel hidungnya. Udahlah kasih yang dia mau, supaya dia segera meninggalkan mobilmu. Ya, itu loh maksudnya, suruh dia pergi, kasih yang dia mau. Ada dua macam syafaat yang tanpa belas kasihan ya begini, udahlah cepatlah kasih mujizat sana lu biar pergi. Murid-muridnya itu loh, nggak ngerti belas kasih. Tapi ini pun didengar sama Tuhan loh. Tuhan kasih yang dia mau. Lanjutkan ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saya jadi wanita itu saya akan tanya, lalu kenapa Tuhan datang sini? Hayo kan GR dulu ya, Tuhan cari aku kan. Fokus misinya Yesus itu pada saat itu adalah untuk bangsa Israel saja. Dia mati untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh umat manusia. Tapi dia hidup melayani itu di Israel saja. Yesus berkata, aku sih gak diutus kepada kamu, belum waktunya, nanti murid-muridku suatu hari, kira-kira begitu. Tapi wanita ini gak gentar mendengar itu. Dia tetap GR melulu, iman itu GR aja. Sekalipun ketika Tuhan diam itu GR dulu. Tuhan gak jawab aku ya, ayo Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih besar ya. Kenapa kok aku belum dijawab ya doanya, kenapa aku belum lulus dari masalah ini. Jangan-jangan Tuhan simpan, ternyata air mataku itu ada di depositonya. Deposito kan ada jatuh tempo, gak bisa Anda cairkan setiap waktu. Mana bisa? Ya bisa, mungkin pakai denda. Jangan-jangan uang Anda 1 sen pun gak keluar dari sorga. Yang saya maksudkan bukan money ya, yang saya maksudkan jawaban doa. Jangan-jangan nanti semua dikembalikan dengan interestnya, dengan bunga. GR dulu, kalau Tuhan diam itu GR. Karena saya tahu Allahku itu tidak diam, dia itu firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Allah kita, Yesus itu firman, Yesus itu gudang kata-katanya sorga. Kalau dia diam, gak mungkin dia berdiam diri atas situasimu. Tapi ayat 25, ya kan saya buktikan, wanita ini berpikiran sama dengan saya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Hebat loh perempuan ini, saya kagum dia. Makanya nanti Yesus berkata, besar imanmu itu saya setuju. Tetapi perempuan itu mendekat, bukannya malah menjauh. Kalau kita sudah pasti menjauh dan menjadi kecewa. Berapa banyak di antara kita kalau nggak dijawab, baru nggak dijawab 3 bulan. Wah, udah pusingnya, udah panik, nggak keruan. Tapi perempuan ini malah mendekat, gak dijawab malah mendekat bukan menjauh. Dan malah menyembah dia bukan menjadi kecewa. Kalau Tuhan gak jawab, mendekatlah. Kalau papa gak bilang iya, udahlah. Yang pasti kalau papa bisa menolak permintaan kita, tapi papa gak bisa tolak kita loh. Sadari gak? Bapa di sorga bisa menolak permohonan kita dalam doa, tapi Bapa di sorga gak akan menolak kita. Karena ada ayatnya, Bapa tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Siapa yang datang kepadaku, tidak akan ditolak oleh Bapa, kata Yesus. Allah Bapa di sorga tidak menolakmu, Allah Putra tidak menolakmu, Allah Roh Kudus malah lari mengejarmu kemanapun. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Nah kalau kita itu datang bawa doa kita ditolak, ya sudahlah. Manja-manja aja sama Tuhan, mendekat dengan menyembah.
Udah terus memuji, menyembah. Ya Tuhan, oke Tuhan, doaku belum terjawab, gak tahu kenapa. Ya sudah Tuhan, ya baiklah kalau memang Tuhan berkata tidak. Jangan cepat-cepat ditutup buku dulu. Siapa bilang Tuhan bilang tidak? Kalau Tuhan gak berkata apa-apa, bukan berarti Tuhan bilang tidak kan? Manja aja terus datang, gak mungkin lah. Kalau seorang anak saya, salah satu. Mereka datang dan berkata, Pak, gimana Dad? Gimana Papa? Enggak ya enggak. Ya sudah, dia datang lagi, saya mungkin curiga. Karena saya enggak mau tahu, ayo minta apa lagi? Enggak, aku hanya mau dekat sama Papa. Langsung saya menyesal. Lalu datang begitu, minta dipeluk seperti ini. Ya kan, lalu enggak mungkin lah saya tolak. Karena saya tolak permohonannya. Enggak mungkin saya tolak. Saya pasti akan terima anak saya. Wanita ini mendekat. Waktu Tuhan diam, dia dekat. Ini ajaibnya. Ajaib hati perempuan Kanaan ini. Saya rasa hati seperti ini bisa loh ada di dalam dadamu. Lalu dia berdoa begini. Sebuah doa yang sangat praktis. Ini doa bisa Anda tiru. Karena doa ini berguna dalam segala situasi hidupmu. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, apa? Tolonglah aku. Gampang doa ini. Lord, help me. Orang yang gak bisa bahasa Inggris pun biasanya bisa Inggris ini. Help. Help itu buat orang yang kelelep. Help me. Tolong aku itu doa yang sangat handy. Doa yang sangat praktis seperti apa ya? Seperti sanitizer kita, hand sanitizer. Berapa orang bahkan dicantolkan di tasnya bisa setiap saat. Ya, ada orang yang lucu. Pakai seperti semprotan gitu ditaruh di jeansnya begini. Jadi kemana-mana ada hand sanitizer segini. Wah, saking paranoidnya ya kan? Ini doa yang handy, kayak hand sanitizer kita. Waktu Anda menghadapi ujian, saya belajar, Anda takut melihat soal nomor 1 aja menggentarkan, Anda berkata, Lord help me. Atau seorang perempuan mau melahirkan, tidak pernah pertama kali, berkata, Lord help me. Masuk ke ruang operasi atau bersalin. Waktu seorang suami melihat tagihan-tagihan datang dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata tolonglah aku itu bisa dipakai di mana aja. Ya, ketika Anda berada di suatu, misalkan kalau Anda menghadapi sesuatu, lalu anak Anda, misalnya, anak Anda itu sekarang lagi murtad gak karuan, Anda berkata melihat ulahnya dia, Tuhan tolonglah kami. Ternyata doa itu didengar loh. Jangan pernah remehkan sebuah doa sederhana, bukan lagi saat teduh atau masuk ke ruang kamar. Cukup sebuah jeritan dari hati, Lord help me, didengar loh sama Tuhan. Help me, bantu aku. Ya. Wah, pertama kali pelayanan. Misalkan naik di CG atau kelompok kecil, disuruh kesaksian. Wah, sudah disiapkan semuanya, tapi kelihatan 10 orang langsung grogi hilang. Giliran silakan saudara Timotius akan memberikan kesaksian hari ini. Jangan mundur, gak jadi. Jangan, daripada gak jadi mendingan maju dan berkata help me. Nanti Tuhan kasih ketenangan. Asal jangan help me-nya salah alamat. Help me-nya Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, lagu sekolah minggu. Help me Jesus. 3 kata itu, tolong aku Yesus. Luar biasa. Tapi Yesus menjawab. Lah jawabannya kok gini. Ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita baca ini jahat ya. Kejem ya Tuhan ya, keji. Kasih jawaban begitu tuh gimana sih? Sebenarnya saya curiga tonasi Tuhan Yesus itu sangat ramah. Bahkan lebih sifatnya mengundang iman. Kalau dia bilangnya gini, tapi Yesus menjawab, gak patutlah ngambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Nah itu lain cerita, rasanya Tuhan gak gitu lah. Tuhan sendiri mengaku dia itu lemah lembut dan rendah hati kok. Jadi menurut saya sih mungkin gini loh. Bu, gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia bukan anjing kan ibu itu, dia memberikan sebuah perumpamaan bahwa ada prioritas. Kalau anak makan dulu, itu bangsa Yahudi. Bangsa non-Yahudi itu belum waktu. Wanita ini gak tersinggung.
Tahu nggak mengapa doa itu seringkali berakhir sungguhan nggak dijawab? Itu bukan karena Tuhan tidak menjawabnya, karena Anda gegabah. Gegabah dengan Tuhan. Lihat ya, orang yang dekat sama Tuhan itu tenang. Nggak dijawab pun tenang. Kenapa? Karena fondasinya bukan doa permintaan. Fondasinya itu pengenalan. Nggak mungkin Tuhan itu gitu. Udah tinggal gitu aja. Orang mau ngomong apa tentang orang yang saya sangat kenal, saya yang lebih kenal kok, mereka cuma tahu. Saya berkata nggak mungkin. Nggak mungkin pastorku begitu. Jadi Yesus ini tonasinya itu ramah. Lalu kata perempuan itu, ini yang kita bisa pelajari dari dia. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya kayak sampai mau ketawa baca ini. Dia berkata, Lord, Tuhan, if I must be a dog, then I'll be a blessed dog. Ini orang lucu loh, perempuan ini punya selera humor. Kalau aku memang harus jadi anjing, Tuhan gak anjingkan dia loh ya. Maka aku akan menjadi anjing kesayangan. Ini wanita ya, saya kepingin kenal nanti di sorga. Saya yakinlah wanita ini kenal Tuhan. Dia pasti berakhir di sana. Gak mungkin orang itu terima mujizat lalu habis itu memungkiri dan mengumpat Allah. Saya kepingin wanita ini pasti manis sifatnya. Dia pasti sweet. Enak loh ngomong sama perempuan yang gak gosip gitu, tetapi yang positif gitu. Ini perempuan berkata gini, Tuhan kalau aku memang mau jadi anjing, jadikan aku pudel kesayangan ya. Atau jadikan aku yang mahal sekalian, bison misalnya. Jadikan aku anjing yang diberkati. Kalau aku harus jadi anjing, aku akan jadi anjing yang penuh dengan berkat-Mu. Tuhan apa gak masih gue? Apa Tuhan itu gak terharu dengar gitu? Daripada kita marah-marah, banyak orang itu salah memperlakukan pejabat kayak begitu. Taruh pisau di lehermu, kata Amsal. Kalau Anda rakus makanan atau jawaban doa, lalu Anda berkata, Tuhan itu apa-apa, lalu tuding-tuding dan marah-marah, itu sama dengan orang coba tendang kakinya di sebuah beton dan baja. Yang sakit bukan Tuhan, Anda sakiti dengan marah-marah, tuding-tuding, ngamuk-ngamuk, itu Tuhan tidak sakit. Tuhan sedih ya, tidak sakit. Anda yang sakit. Gituin Tuhan. Salah. Memperlakukan pejabat dengan cara gitu aja. Gak boleh kok. Di dalam pengadilan misalkan. Ya kan, sekalipun jika Anda punya koneksi kenalan pun gak boleh sok-sokan. Kalau sok-sokan itu nanti Anda pasti diblas habis. Rendah hati aja. Lembut aja. Nerima. Malah justru orang itu belas kasih sama Anda. Malah kasihan. Apalagi kalau sudah salah. Kita tuding-tuding Tuhan. Banyak orang Kristen tuh marah-marah. Wah, anak Tuhan. Wah, kecewa-kecewa. Salah. Nanti kalau masuk neraka siapa yang rugi? Tuhan yang pegang. Kuncinya surga, neraka, maut, hidup itu Tuhan yang pegang loh. Minimal kalau gak respect itu takutlah sama dia. Kalau minimal kita itu gak bisa cinta itu takutlah. Saya paling takut sama Tuhan. Orang bisa bunuh tubuh, dia bisa lempar ke neraka. Orang bisa lawan saya, kalau Tuhan itu pihak saya, siapa lawanku? Tapi kalau Tuhan melawanku, siapa bisa bela? Seluruh dunia apa? Semua kekuasa kemampuan Anda, uang Anda, bisa apa? Kalau Allah berkata, malam ini engkau si bodoh akan mati. Bertemu dengan aku, mau bisa apa? Mau bisa apa? Saya paling takut sama Tuhan. Tapi saya tidak ketakutan karena saya kenal Dia. Jangan marah-marah, jangan biasakan kecewa, jangan biasakan tuding-tuding gini. Tapi wanita ini bagus sekali, benar Tuhan. Jadikan aku pudelmu ya. Lucu loh perempuan ini, saya kepingin kenal dia suatu hari. Kalau saya baca Alkitab gini ya, ini orang-orang yang sudah mati. Saya kepingin suatu hari kalau di sorga, saya rasa sorga itu akan fun sekali. Di sorga ya nanti saya akan ketemu sama, kita akan ketemu sama banyak orang-orang, berbahagialah mereka yang membaca Alkitab. Karena nanti di sorga, itu alive semua, hidup semua. Itu gitu, banyak gitunya ya, gak baca Alkitab. Siapa ini? Rugi, saya dapat tanda tangannya mereka semua nanti ya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Bukan hai bapak loh, hai ibu malahan. Ini kita bapak-bapak kalah rasanya, saya gak mau kalah. Saya mewakili kaum Adam, saya mau punya iman seperti ini. Supaya nanti suatu hari Tuhan juga bisa berkata, tidak di Alkitab tapi di dalam hati kita. Hai bapak, besarlah imanmu.
Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mau tahu kenapa? Dia punya iman disebut besar. Mau tahu kenapa? Karena dia adalah wanita Syro-Fenisia. Dia tidak cukup firman untuk kenal Tuhan. Dia itu imannya gede karena unlikely. Karena dia punya sumber itu tidak lumrah. Dia bisa punya iman kayak gitu itu nggak masuk akal. Karena orang Yahudi itu dari dulu zaman Musa sudah Taurat Allah. Ini orang nggak tahu apa-apa, cuman samar-samar dengar. Imannya besar, mau tahu kenapa? Karena dia humble, karena dia rendah hati, gak tersinggungan, dan dia clever, dia itu pinter. Pinter ini bukan inteleknya. Pinter ini intelijen rohaninya. Dia tahu Tuhan gak mungkin gini, gak mungkin dia anjingkan aku. Dimarah-marahi sama murid-muridnya, pergi lu. Dia gak lawan mereka. Banyak orang gini kan, urusan sama Tuhan nanti ujungnya kepahitan sama manusia. Kok aneh ya? Wanita ini bisa kepahitan juga karena dia kan cari Tuhan. Lalu dia dibentak-bentak sama murid-muridnya. Dia bisa aja berkata pendeta kok gitu. Loh, berapa banyak orang di dalam masyarakat gitu. Urusannya sama Tuhan, nanti ngamuknya sama rasul-rasul Yesus Kristus. Nanti kepahitannya sama gereja. Sayang ya kalau kayak gitu ya. Ya memang sih gereja harus benar. Saya setuju, pendeta apalagi harus benar. Tugas kita ini besar. Tapi wanita ini loh ngalami perlakuan yang kurang bagus dari hamba-hamba Tuhan. Dia gak mau misinya digagalkan karena kepahitan. Dia langsung ke Yesus, dibentak-bentak suruh pergi. Dia gak bersilat kata, tidak caci ganti maki. Enggak. Dia humble dan dia clever. Dia tahu bahwa tujuanku adalah sembuh. Bukan ini. Jangan sampai aku sakit, anakku ini kesurupan. Lalu sekarang ketambahan roh jahat yaitu kepahitan setelah saya berusaha mendapat kesembuhan. Enggak mau. Enggak mau. Aku bergereja harus benar. Aku bergereja harus mataku memandang ke Yesus. Betul gereja harus benar. Betul hamba-hamba Tuhan harus benar. Saya setuju itu. Makanya Tuhan berkata kalau ada hamba Tuhan yang menyesatkan apalagi seorang yang kecil ini. Lebih baik taruh di kilangan dililitkan di lehernya. Batu kilangan itu cemplungkan ke dalam lautan. Lebih banyak dituntut, lebih banyak dipercaya, berarti lebih banyak dituntut. Saya ngomong dengan jelas bahwa jadi pendeta itu tidak gampang. Kalau tidak dipanggil Tuhan jangan jadi, nanti jadi pendeta komersilan. Tapi saya lupakan dulu itu, saya bicara kepada semua jemaat. Sekalipun 1.000 orang rebah di kanan, 10.000 di kirimu, kau harus berdiri karena matamu tertuju pada Kristus. Imannya dia itu besar karena dia gak lihat orang. Lihatnya itu ke depan ke Yesus dan tujuan. Dia itu clever, dia itu tahu, dia punya intelijen di sini dari Tuhan Yesus. Dan imannya itu teruji. Dan imannya itu tidak menyerah dan akhirnya dia menerima. 3 poin sederhana, catat ini lalu kita selesai. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita, nomor 1 itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Nih. Nomor 1 ya, poinnya munculkan sudah. Ketika Yesus tidak menjawab kita, seolah tidak menjawab kita. Poin pertama, itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah ada munculkan, tapi sekarang tuliskan aja. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Diingat-ingat ya. Kalau Tuhan tidak menjawab itu berarti iman kita sedang diuji. Nomor 2, ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Nomor 2, teruslah mendekat dan menyembah. Nomor 3, ketika Yesus seolah tidak menjawab kita, Tuhan sedang memperbesar iman kita. Nah, itu dia. 3 poin sederhana ini, catat supaya Anda ingat khotbah ini, praktekkan setiap hari. Tuhan Yesus mengasihimu. Terus bertumbuh di tempat ini. God bless you. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.